Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basrah, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robi'ah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robi'ah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja, sekalian biar orang lihat sak kota. Ya. Terus Robi'ah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa. Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robi'ah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robi'ah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya, daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi, pintunya kelihatan. Terus itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Itu karyanya Robi'ah. Tapi pagi-pagi Robi'ah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robi'ah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robi'ah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robi'ah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, keluarnya bonyok, kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robi'ah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Qondil itu kan Robi'ah Adawiyah Azra'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robi'ah ini tidak nikah. Tapi versi Indonesia misalnya di Ukudulu Jennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudulu Jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja, bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robi'ah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ukudulu Jen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robi'ah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robi'ah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robi'ah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya, tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga,
Besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri. Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi dua, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah, itu pelecehannya Robi'ah pada Hasan Basri. Ya. Dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi, dan sampai meninggal Robi'ah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robi'ah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya Sufi pada datang, tapi sama Robi'ah diusir. Jangan kesini semua itu loh, para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 709